Baik, pertanyaan mengenai status karyawan yang jumlahnya 3 ribuan itu adalah ceritanya kan seperti ini, adalah mereka kemudian 3 ribuan orang lebih itu meninggalkan pekerjaannya untuk mendukung rekannya yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Timika. Karena tadi di awal kami sudah minta perundingan pertama tidak diindahkan, sekitar 12 April, ya disitulah klimaks daripada keresahan karyawan. Karena itu tadi saya katakan, ya di awal yang di Purlok dari 10 naik 100, terus naik seterusnya. Nah, di antara jeda waktu ini, semua karyawan ini panik. Pada dia bekerja dalam kondisi yang tidak ada kepastian, takutnya eksiden yang salah. Nah, disitulah karyawan menggunakan haknya. Selain hak sebagai hak dasar sebagai pekerja, dia beranggapan kalau saya bekerja dalam kondisi begini, saya pasti timbul berpotensi eksiden. Jadi ya, secara sadar dan tidak sadar, ya dia hanya mengambil sikap tadi. Tidaklah menghadir ke bekerja, karena rasa kekhawatiran tadi itu. Nah, disitulah kawan-kawan mengambil sikap, boleh dikatakan ekspresi ingin menunjukin kami nggak menerima nih dengan cara begini. Maksudnya dia tidak menerima, serikat pekerjanya minta berunding saja tidak diindahkan, apalagi kami anggota biasa tidak ada punya hak. Ya mau nggak mau lah kawan-kawan mengambil sikap. Nah, sikapnya ini puncaknya terjadi di tanggal 12 April. Kebetulan pada saat itu 12 April kami pengurus sedang ada perundingan di Jakarta membahas ini, strategi ini, supaya kita meminta pemerintah yang tadi yang dibentuk Edmen itu, tolong dong pemerintah jangan sikap diam. Ini karyawan ini sana sedang kasihan ini kerja begini. Namun dalam dialog kami selama di Jakarta, ya sikap kurang kooperatifnya pemerintah, sikapnya arogan perusahaan disampaikan di situ, tetap Purlok ini harus jalan. Terlepas itu yang ada yang dapat amplop dan tidak ada yang dapat amplop, ya serempak kawan-kawan turun semua. Nah, klimaksnya di situ, Pak, kebetulan di tanggal 12 itu adanya persidangan kasus ketua serikat pekerja yang sedang dipidanakan. Dari situlah manajemen mencurigai kawan-kawan ini turun, ini bukan aksi murni, bukan aksi Purlok atau ada potensi Purlok. Ini kayak mereka ini turun hanya ingin memperjuangkan ketuanya ini yang sedang proses berperkara di pengadilan pada saat itu. Nah, kalau perusahaan tidak mengindahkan permintaan perundingan, ya itu udah masuk bagian deadlock atau buntunya perundingan. Namun kami masih punya etikat baik kepada perusahaan. Kami belum mau mengatakan hak kami untuk mogok pada saat pengajuan perundingan kedua. Kami masih punya etikat baik. Cobalah kami minta perundingan ketiga dulu dah. Sekiranya mereka sudah tahu kalau namanya penolakan 2 kali perundingan, berarti potensi ini akan naik ya, mogok. Mogok ini pasti ada pemberitahuan mogok ini kan gitu. Namun dengan etikat baik, bersikeras juga ya. masih bergerak dengan etikat baik kami minta perundingan ketiga. Lagi-lagi ditanggapi tidak sebagaimana semestinya. Ya mau nggak mau dengan berat hati kami pengurus pada saat itu di 21 April ya keluarkan surat sakti ingin mogok. Memenuhi unsur itu makanya kami bersepakat pengurus kita keluarkan surat mogok karena ini sudah mengancam kredibilitas organisasi. Mereka turun rame-rame tanpa izin, tanpa pemberitahuan, dan setelah lebih dari 2 minggu sudah dipanggil untuk bekerja kembali, dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tenaga kerjaan dan juga perjanjian kerja bersama antara PT FI dengan serikat pekerja. Namun semuanya enggan untuk kembali bekerja lagi, tidak mau dan menyatakan mendemo. Aturan perundang-undangan dan PKB atau perjanjian kerja bersama menyatakan apabila 5 hari berturut-turut tidak masuk kerja dan telah dipanggil secara patut, kalau tidak mau juga dianggap mengundurkan diri. Jadi keseluruhan mereka itu dianggap mengundurkan diri. Jadi terjadi pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri. Dan posisi-posisi mereka sudah diisi oleh anak-anak Papua juga. Dan tentu saja juga
kalau mereka diterima, mereka yang meninggalkan pekerjaan sekian bulan diterima bekerja kembali, yang kemudian bekerja penuh terus-terusan secara banting tulang itu akan kemudian bilang, nanti kalau gitu kami gantian, kami yang jadi kita semuanya melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan perjanjian kerja bersama dengan serikat pekerja. Kalau mereka ini kemudian keberatan, ya silakan ajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Itu fenomena yang terjadi adanya kisruh antara Freeport dengan pemerintah kaitannya dengan adanya Undang-Undang Minerba, mengingat pada saat itu ada hal-hal konflik antara perintah dengan Freeport. Itu Freeport mengklaim kalau memang pemerintah memaksakan kehendak, mau nggak mau kami akan melakukan pengurangan atas karyawan. Pada saat itu ancaman dari Pak Richard kepada pemerintah. Nah, dari ancaman itu kami monitoring sebagai pengurus serikat. Apakah ancaman ini berdampak kepada kami langsung atau tidak? Nah, kami memonitoring terus. Pertama, memang ada suatu interoffice memo menginformasikan kondisi perusahaan dengan keadaan tidak ada kepastian operasional, kepastian dalam jangka panjang. Nah, awalnya memang ada penawaran namanya penawaran PKS, PHK sukarela itu. Namun seiring waktu tidak ada yang ingin mengambil, muncullah namanya kebijakan itu purlok. Kalau memang ini ada rencana ini harusnya dibicarakan di LKS bipartit dulu, karena kita sudah punya lembaga LKS bipartit yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Sepatutnya ya dibicarakan dulu dengan LKS bipartit, karena itu terdiri dari dua tim pengusaha dan tim pekerja. Silakan didialogkan, diputuskan di dalam LKS bipartit. Output produk dari LKS itulah disampaikan kepada kedua belah pihak melalui perusahaan dan melalui serikat pekerja. Ini loh rekomendasi dari tim LKS. Akan tetapi upaya-upaya itu tidak dilakukan oleh perusahaan, tapi manajemen menggunakan kewenangannya sesuai dengan kewenangan perusahaan, ya menggunakan hak diskresinya. Muncullah itu timbul purlok. Ternyata setelah kami coba saring, kok ternyata ini mengena kepada fungsionaris organisasi. Nah, tiba-tiba di situ ada perintah, Anda akan kami pulangkan ke daerah asal. Ditanya oleh yang bersangkutan, dasar hukum apa di dasar saya pulangkan? Ya itu sudah, ini perusahaan punya mau. Di dalam tempo waktu 1-2 hari, mau nggak mau Anda ini tiket kira pulang. Bila mana tidak mau pulang, ada namanya tim task force yang melibatkan security, PR, plus ada didampingi oleh aparat kepolisian juga tuh. Nah, dari situ kami merasa ini ada bentuk-bentuk seperti pemaksaan atau ada bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh pekerja. Nah, disitulah kami menggunakan hak serikat, yang mana hak itu adalah hak permintaan perundingan. Ya. Pada saat itu, bulan Februari, meminta perundingan pertama kali, namun ditanggapi oleh perusahaan, hal ini tidak perlu dirundingkan karena memang perusahaan menganggap tidak ada PHK. Antara permintaan perundingan, perusahaan mengklaim, saya kan nggak mau minta berunding, saya mau ketemu dengan serikat sebatas update status saja. Di mana ruang berunding kami? Ya tetap kami nggak mau. Kalau dikategorikan update status, kami nggak mau. Kami tetap maunya berunding. Nah, jadi dari perdebatan itu ya kami tetap menginformasikan. Nah, ternyata pada saat itu di Februari tadi ya, ternyata ada indikasi merumahkan ini kena kepada fungsionaris organisasi. Pada saat itu kami berusaha melaporkan hal ini kepada Dinas Kabupaten. Ini merumahkan ada indikasi dugaan pelanggaran hak kebebasan berserikat. Sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2000, pasal 28, siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa dengan cara pertama merumahkan, mem-PHK, mengurangi hak-haknya, dan intimidasi dalam bentuk apapun.